Selamat pagi, kita bersyukur kepada Tuhan karena begitu besarnya kasih Tuhan kepada kita sepanjang malam. Dalam tidur kita, Tuhan sudah lindungi dan jagai kita hingga bangun pagi ini dengan sehat, damai sejahtera. Pagi hari ini, Asa Jitu Inspiration kembali menyampaikan firman Tuhan sebagai inspirasi dan motivasi rohani yang diambil dari Keluaran 9. Lanjutan dari yang kemarin, yaitu tulah kelima hari ini. Keluaran pasal 9 ayat 1-7. Tulah kelima, penyakit sampar pada ternak. Kita baca Keluaran 9 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Beginilah firman Tuhan, Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku. Sebab jika engkau menolak membiarkan mereka pergi dan masih menahan mereka, maka ternakmu yang ada di padang, kuda, keledai, unta, lembu sapi, dan kambing domba akan kena tulah Tuhan, yakni kena penyakit sampar yang dahsyat. Dan Tuhan akan membuat perbedaan antara ternak orang Israel dan ternak orang Mesir, sehingga tidak ada yang akan mati seekor pun dari segala ternak orang Israel. Selanjutnya Tuhan menentukan waktunya, firman-Nya, besoklah Tuhan akan melakukan hal itu di negeri ini. Dan Tuhan melakukan hal itu keesokan harinya. Segala ternak orang Mesir itu mati, tetapi dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Lalu Firaun menyuruh orang ke sana, dan sesungguhnya lah dari ternak orang Israel tidak ada seekor pun yang mati. Tetapi Firaun tetap berkeras hati dan tidak mau membiarkan bangsa itu pergi. Pembahasan kita pada hari ini, hari Senin tanggal 6 April tahun 2020, kita membahas tulah yang kelima, yaitu penyakit sampar pada ternak. Tulah yang pertama, kedua, ketiga, keempat sudah berlalu. Tapi tulah yang kelima akan dilaksanakan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, pergilah menghadap Firaun dan berbicaralah kepadanya. Musa pergi menghadap Firaun. Dan Musa berbicara kepada Firaun. Katanya, beginilah firman Tuhan Allah orang Ibrani, biarkanlah umatku pergi supaya mereka beribadah kepadaku. Tapi kalau Firaun menolak, tidak mengizinkan bangsa Israel pergi, bangsa Ibrani, maka Tuhan akan menghukum Firaun dan semua ternak-ternak yang ada di tanah Mesir, kepunyaan orang Mesir, kepunyaan Firaun, akan mati mendadak. Ternak itu berupa kuda, keledai, unta, lembu, sapi, dan kambing domba. Dan penyakit sampar itu datang, dan semua ternak-ternak itu mati binasa dalam sekejap. Tuhan membuat hukuman ini, tulah ini kepada Firaun, untuk mengajar, mendidik, menegur dengan keras Raja Firaun dan semua tentara, pegawai Firaun dan masyarakat Mesir. Kenapa? Karena ada Tuhan yang Maha Kuasa di alam semesta ini. Ada Tuhan yang mengendalikan alam semesta ini. Kondisi manusia zaman sekarang ini, akhir zaman ini, kurang lebih sama. Tuhan izinkan terjadi penyakit sampar, virus corona. Hampir seluruh dunia dilanda. Saya baru tahu belakangan ini ada virus yang melanda hampir seluruh dunia. Beberapa tahun yang lalu ada virus SARS, MERS. Boleh dikatakan tidak bersama-samaan. Memang terjadi di beberapa tempat. Tapi kehebohannya, kegaduhannya tidak seperti sekarang ini. Kenapa bisa seperti sekarang ini? Pertama, cepat mendadak terjadinya dan menularnya kemana-mana. Dalam hitungan hari sudah korban di mana-mana. Hitungan minggu ribuan korban berjatuhan. Hitungan bulan, sekarang ini bulan April. Virus ini dimulai bulan Desember. Artinya sudah mulai lebih 4 bulan. Hampir seluruh dunia sepertinya sudah dilanda. Dan
hari-hari ini ribuan orang meninggal setiap hari. Di negara-negara besar, negara yang maju seperti Amerika juga, Eropa, sudah benar-benar dilanda. Bahkan mereka pada ketakutan juga, termasuk para pimpinan-pimpinan negara. Apa yang kita harus lakukan sebagai umat ciptaan Tuhan yang Tuhan kasihi? Sekali lagi, kita hanya bisa datang kepada Tuhan memohon ampun atas segala dosa-dosa kita. Kemudian meninggalkan dosa itu dan tidak mengulangi lagi. Dan berbuat kebenaran, kebajikan, berbuat kasih. Dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, Roh Kudus yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran, yang menginsafkan kita akan segala dosa kita, dan menginsafkan kita bahwa sekarang terjadi penghakiman di surga, biarlah kita selalu dituntun oleh kuasa Roh Kudusnya. Bila mana virus corona ini Tuhan izinkan terjadi kepada kita, dan ini titik awal dari menjelangnya hari Tuhan, hari Yesus yang kedua kali sudah dekat, akan ada beberapa peristiwa-peristiwa akan terjadi. Di mana sekarang ini umat-umat manusia harus bertobat, meninggalkan segala dosa kejahatannya, datang kepada Tuhan, memohon ampun atas segala dosa. Kemudian Tuhan curahkan Roh Kudusnya lebih kuat lagi, lebih banyak lagi pada umat-umat yang setia, agar umat-umat setia menyerukan seruan nyaring, pertobatan yang sungguh-sungguh. Terima Yesus sebagai juru selamat, turuti hukumnya, hukum Tuhan, khususnya 10 hukum, yaitu salah satu hukum yang paling utama di situ, hukum hari Sabat, di mana banyak manusia tidak menyucikannya, tidak menguduskannya. Dan Tuhan perintahkan supaya kita kuduskan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya manusia bekerja, tetapi pada hari ke-7 itulah hari Sabat Tuhan Allah. Manusia wajib menguduskannya, menyucikannya, dan memeliharanya. Kemudian hukum-hukum yang lain, semua hukum itu harus dihidupkan. Hukum kepada manusia. Kemudian hukum-hukum tentang kasih kepada orang tua, di mana zaman sekarang anak-anak sudah kadang-kadang tidak menghormati lagi orang tuanya, tidak mengasihi, tidak menyayangi orang tua. Orang tua yang sudah sakit-sakit sejak mengandung, membesarkan, melahirkan, membesarkan, dan sampai menyekolahkan, mungkin menikahkan, itulah peran orang tua. Tetapi akhir zaman ini ada banyak anak-anak kita sebagai anak-anak tidak hormat kepada orang tua. Kemudian hukum-hukum yang lain. Hukum tidak boleh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, jangan mengingini harta orang lain. Juga hukum-hukum tidak boleh menyembah patung, membuat patung dan menyembah patung, tidak boleh memiliki ilah lain, dan tidak boleh menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Itulah 10 hukum Tuhan. Peristiwa sekarang ini hampir sama dengan peristiwa zaman Mesir, Firaun. Bedanya adalah mari kita untuk tidak mengeraskan hati kita. Mari kita segera sujud di kaki Tuhan, memohon keampunan dosa kita. Karena itulah menjadi persoalan utama kita. Itu dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin, haleluya, dimanapun kita berada. Tuhan memberkati.